Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas resesi bukan lelucon. Ini bisnis kecil yang bisa membantu Anda bertahan lebih lama. Karena nggak gerak, nggak cuan. Pernah nggak lu ngerasa berita soal resesi itu awalnya kayak sesuatu yang jauh, tapi pelan-pelan masuk ke hidup sehari-hari? Harga makin bikin mikir, orang makin nahan belanja, kerjaan terasa makin nggak pasti. Dan tiba-tiba, hidup yang tadinya biasa aja mulai berasa kayak jalan di lantai yang retak. Masih bisa berdiri, tapi lu tahu ada sesuatu yang nggak aman di bawah kaki. Masalahnya, banyak orang ngadepin situasi kayak gini dengan dua cara yang sama-sama bahaya. Yang pertama, pura-pura tenang, seolah semua bakal balik normal sendiri. Yang kedua, panik duluan, lalu ambil keputusan ngawur karena takut ketinggalan selamat. Padahal kalau resesi benar-benar datang atau tekanan ekonomi makin kerasa, yang paling penting bukan cuma bertahan hemat. Yang lebih penting adalah punya mesin kecil yang tetap bisa ngasih napas saat sumber uang utama mulai goyang. Nah, di video ini, gua mau ajak lu ngebahas sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar ide usaha. Kita bakal ngomongin bisnis kecil yang bisa bantu lu bertahan lebih lama saat resesi bukan lagi bahan bercandaan. Bukan bisnis yang kelihatannya keren pas ekonomi sehat, tapi model usaha yang justru relevan ketika orang lagi ngerem pengeluaran dan mulai milih mana yang benar-benar perlu. Gua bakal bongkar cara mikirnya dulu, kenapa bisnis tertentu lebih tahan saat kondisi lagi berat, siapa yang paling cocok mulai, dan model seperti apa yang bisa jalan tanpa harus nunggu model besar atau kondisi hidup sempurna. Jadi, ini bukan video yang ngajarin lu nekat. Ini video yang ngajarin lu nyiapin pelampung sebelum air naik lebih tinggi. Karena di masa sulit bro, yang tenggelam duluan sering bukan yang paling lemah. Yang tenggelam duluan justru yang terlalu lama ngerasa aman. Kalau kita ngomongin resesi, lu harus buang dulu satu ilusi yang sering bikin orang telat gerak. Seolah-olah bertahan itu cuma soal hemat. Hemat itu penting, tapi hemat doang nggak cukup kalau sumber uang lu cuma satu. Sementara tekanan hidup datang dari banyak arah. Tagihan tetap jalan, harga tetap gerak, kebutuhan tetap nunggu dibayar. Jadi di masa kayak gini, yang lebih penting dari sekedar irit adalah punya mesin kecil tambahan yang bisa bantu lu bernapas lebih lama. Nah, disinilah bisnis kecil jadi relevan. Tapi jangan salah paham dulu. Gua nggak lagi ngomongin bisnis yang kelihatan keren pas ekonomi sehat. Gua ngomongin model usaha yang justru punya peluang tetap dicari saat orang mulai menahan belanja dan milih pengeluaran lebih ketat. Karena waktu resesi atau tekanan ekonomi datang, pola belanja orang berubah. Mereka berhenti beli banyak hal yang pengen, lalu lebih fokus ke hal yang kepake. Itu sebabnya, logika pertama yang harus lu pegang adalah ini. Bisnis yang membantu orang bertahan, biasanya lebih tahan buat dijalankan saat masa sulit. Jadi, jangan cari ide yang bikin orang kagum. Cari ide yang bikin orang bilang, ini kepake buat gua sekarang. Kalimat itu jauh lebih berharga daripada pujian. Contoh paling jelas ada di makanan praktis berbasis kebutuhan harian. Bukan makanan yang viral seminggu lalu hilang. Tapi makanan yang memang dibeli karena orang tetap harus makan, tetap butuh hemat waktu, dan tetap cari opsi yang lebih masuk akal dibanding jajan sembarangan. Di saat orang mulai potong pengeluaran hiburan, mereka belum tentu berhenti beli makan. Mereka cuma jadi lebih selektif milih makan yang terasa aman buat dompet. Makanya, kalau lu mau mulai dari sini, jangan keburu bikin banyak menu. Itu penyakit pemula. Mereka ngerasa makin banyak pilihan berarti makin niat. Padahal di masa sulit, yang lebih penting itu konsistensi, bukan variasi. Satu atau dua menu yang stabil, rasanya enak, porsinya jelas, dan harganya masuk akal, jauh lebih kuat daripada 10 menu yang bikin lu capek sendiri. Bayangin aja kayak perahu bocor di tengah hujan. Lu nggak butuh dekorasi kapal dulu, lu butuh dayung yang jalan. Bisnis kecil saat resesi juga gitu. Yang dicari bukan tampilan paling heboh, yang dicari adalah fungsi yang paling tahan dipakai. Model kedua yang kuat adalah reseller atau bundling kebutuhan rutin. Ini underrated banget. Banyak orang ngira jual kebutuhan rumah tangga, produk kebersihan, stok dapur, atau perlengkapan kecil itu terlalu biasa. Padahal justru di situ kekuatannya. Resesi nggak bikin orang berhenti cuci baju, berhenti masak, berhenti mandi, atau berhenti beli kebutuhan dasar. Yang berubah cuma cara mereka belanja. Mereka jadi lebih hati-hati, lebih suka yang praktis, dan lebih suka yang terasa hemat.
Jadi kalau lu bisa hadir bukan cuma sebagai penjual barang, tapi sebagai penyusun keputusan belanja yang lebih rapi, itu nilai. Misalnya bukan sekedar jual sabun, pewangi, dan spons satuan, tapi bikin paket hemat kebutuhan cuci mingguan. Bukan cuma jual camilan isi ulang, tapi tawarkan stok praktis buat rumah atau kos yang pengen hemat pengeluaran kecil-kecil. Lu lihat bedanya? Yang satu jual barang, yang satu jual kemudahan hidup. Model ketiga yang tahan adalah jasa sederhana yang bantu orang tetap produktif atau tetap jualan. Ini cocok banget buat yang modal uangnya nggak besar, tapi punya skill dasar. Edit konten pendek, desain promo sederhana, admin chat, bantu upload produk, foto produk, sampai rapihin tampilan toko online. Saat ekonomi lagi seret, banyak usaha kecil masih butuh jalan, tapi mereka nggak selalu sanggup gaji orang tetap. Nah, di situ jasa kecil yang fleksibel jadi lebih masuk akal. Banyak orang minder sama skill kayak gini karena ngerasa terlalu biasa. Padahal, pasar nggak selalu cari yang paling jenius. Pasar sering cari yang paling berguna. Kalau lu bisa bantu seller lain posting lebih rapi, respon lebih cepat, atau jualannya lebih enak dilihat, lu udah punya nilai ekonomi. Dan di masa resesi, solusi yang bikin usaha lain tetap muter itu sangat dicari. Model keempat adalah jasa perawatan dan perbaikan ringan. Ini salah satu pola yang sering muncul saat kondisi makin berat. Orang lebih memilih memperpanjang umur barang daripada beli baru. Jadi kalau lu bisa bantu servis ringan, poles, jahit, bersihin, rapihin, atau perawatan panggilan sederhana, itu punya peluang jalan terus. Karena saat dompet dijaga, orang jadi lebih sayang buang barang. Logikanya sederhana. Di masa longgar, orang gampang ganti. Di masa ketat, orang lebih sering memperbaiki. Jadi bisnis yang bantu mereka menghindari pengeluaran besar sering punya posisi yang kuat. Lu nggak harus jadi teknisi besar buat mulai. Kadang justru jasa kecil yang cepat, jujur, dan hasilnya beres lebih dicari daripada layanan besar yang ribet. Model kelima adalah produk atau jasa yang bikin pengeluaran terasa lebih terkendali. Ini beda tipis, tapi penting. Orang di masa sulit bukan cuma cari harga murah. Mereka cari rasa aman. Rasa bahwa uang yang mereka keluarkan nggak sia-sia. Makanya penawaran yang paling kuat biasanya bukan yang paling murah, tapi yang paling jelas manfaatnya. Misalnya, lu jual makanan, jangan cuma bilang enak dan murah. Bilang ini lebih hemat daripada jajan tiap malam. Kalau lu jual bundling rumah tangga, bilang ini bikin belanja mingguan lebih rapi. Kalau lu jual jasa desain, bilang ini bantu seller tetap posting tanpa buang waktu malam. Saat pembeli lagi hati-hati, kejelasan manfaat itu lebih laku daripada kreativitas kosong. Dari 5 pola ini, lu harus mulai lihat satu benang merah. Bisnis kecil yang tahan saat resesi biasanya punya 3 ciri. Dia dekat dengan kebutuhan nyata. Dia bisa dimulai tanpa beban terlalu besar. Dan dia punya kemungkinan pembelian ulang atau kebutuhan berulang. Kalau satu model nggak punya salah satu dari 3 ini, lu harus lebih hati-hati. Dan satu hal lagi bro, jangan ukur kekuatan bisnis dari seberapa keren kelihatannya. Ukur dari seberapa mungkin dia tetap dicari saat orang lagi nahan uang. Karena di masa sulit, bisnis yang kelihatan sederhana justru sering jadi benteng. Sementara yang terlihat mewah bisa cepat goyah kalau ternyata cuma hidup dari suasana belanja yang longgar. Di bagian selanjutnya, gue bakal masuk lebih dalam ke cara milih model yang paling cocok buat kondisi lu, cara ngetesnya tanpa boncos, dan kenapa banyak orang salah langkah waktu mulai usaha di masa sulit, bukan karena idenya jelek, tapi karena cara masuknya salah dari awal. Banyak orang salah paham soal bisnis tahan resesi. Mereka ngira bisnis tahan resesi itu berarti bisnis yang bakal meledak besar saat ekonomi susah. Padahal logikanya bukan itu. Bisnis tahan resesi itu bukan bisnis yang paling spektakuler. Bisnis tahan resesi itu bisnis yang tetap dicari walau orang lagi ngerem pengeluaran dan lebih pelit sebelum keluar uang. Jadi yang harus lu ubah dulu adalah cara ngelihat peluang. Jangan tanya, bisnis apa yang paling keren? Tanya, bisnis apa yang tetap masuk akal dibayar saat orang lagi takut masa depan? Karena waktu ekonomi seret, orang nggak beli berdasarkan rasa kagum. Mereka beli berdasarkan rasa perlu. Ini penting banget. Karena data sering bikin orang mikir resesi itu cuma istilah besar di berita. Padahal efeknya masuk ke keputusan kecil harian. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia sempat 2,72% pada November 2025. Kedengarannya mungkin nggak terlalu galak. Tapi buat rumah tangga dan usaha kecil, angka itu terasa dalam bentuk harga bahan, ongkir, dan kebutuhan hidup yang pelan-pelan numpuk.
Di situ psikologi belanja berubah. Orang mulai menunda yang bisa ditunda. Mereka lebih lama mikir, mereka lebih sering bandingin, mereka lebih curiga sama pembelian yang nggak jelas manfaatnya. Jadi bisnis kecil yang bertahan biasanya bukan yang termurah, tapi yang paling gampang dibenarkan di kepala pembeli. Makanya gue bilang, resesi itu bukan cuma ujian modal, resesi itu ujian relevansi. Kalau apa yang lu jual terasa kabur, terlalu mewah, atau terlalu nanti aja, lu bakal makin susah napas. Tapi kalau apa yang lu tawarkan bikin hidup orang lebih ringan, lebih hemat, atau lebih terkontrol, peluang lu hidup lebih panjang. Sekarang kita perdalam modelnya. Bisnis kecil yang bantu orang menghemat uang langsung biasanya kuat. Contohnya, makanan rumahan yang lebih masuk akal daripada jajan sembarangan. Bundling kebutuhan rumah yang bikin belanja mingguan lebih rapi. Atau jasa perbaikan ringan yang bikin orang nggak perlu beli barang baru. Ini bukan sekedar jualan, ini membantu orang menahan kebocoran. Misalnya gini, seseorang biasa jajan makan malam 25.000 per hari 5 kali seminggu. Berarti 125.000. Kalau lu datang dengan paket makan rumahan 5 porsi seharga 105.000 yang tetap layak, ada selisih hemat 20.000 seminggu. Buat sebagian orang, angka itu kelihatan kecil. Tapi dalam kondisi ketat, justru penghematan kecil yang realistis lebih dipercaya daripada janji besar yang gak jelas. Bisnis kecil yang bantu orang menghemat waktu dan tenaga juga kuat. Banyak orang lupa, saat ekonomi lagi berat, energi mental orang juga ikut turun. Mereka capek kerja, capek ngitung pengeluaran, capek ambil keputusan. Nah, penawaran yang bikin hidup lebih praktis sering lebih gampang dibeli daripada penawaran yang sekadar menarik. Itu sebabnya jasa admin online shop, desain promo simple, edit video pendek, laundry rumahan, titip belanja, atau stok kebutuhan praktis bisa tetap jalan. Karena orang bukan beli layanannya doang, mereka beli rasa lega, mereka beli waktu yang gak habis, mereka beli kemudahan supaya hidup tetap bisa dijalani tanpa terlalu banyak mikir. Bisnis kecil yang bantu orang menjaga aset yang sudah mereka punya juga makin relevan saat resesi. Waktu ekonomi longgar, orang lebih gampang ganti barang. Waktu ekonomi ketat, orang lebih cenderung rawat, perbaiki, dan pertahankan. Disitulah jasa jahit, servis ringan, poles, cuci motor panggilan, bersihin AC atau perawatan rumah tangga sederhana punya posisi yang kuat. Logikanya sederhana, kalau beli baru mahal, memperpanjang umur barang jadi terasa cerdas. Jadi saat lu menawarkan jasa yang membantu orang menunda pengeluaran besar, lu sebenarnya lagi masuk ke salah satu titik paling sensitif dalam psikologi uang mereka. Dan itu kuat banget. Sekarang kita bantai satu mitos yang sering banget bikin pemula nyasar. Mitosnya begini, kalau bisnis tahan resesi, untungnya pasti kecil. Belum tentu. Yang kecil sering cuma transaksi per unitnya. Tapi kalau ritmenya stabil dan repeat ordernya masuk akal, hasil akhirnya bisa jauh lebih sehat daripada bisnis yang kelihatannya heboh tapi cuma laku sesaat. Coba lihat hitungan sederhana. Lu jual paket kebutuhan rumah dengan margin bersih Rp10.000 per paket. Kalau seminggu laku 30 paket, berarti 300.000. Sebulan kira-kira 1,2 juta. Memang belum bikin orang pamer. Tapi model kayak gini sering lebih tahan karena orang beli ulang, bukan cuma penasaran sekali lalu hilang. Bandingin dengan bisnis yang lagi viral sesaat. Margin per transaksi bisa lebih tinggi, misalnya Rp25.000. Tapi kalau cuma laku 20 kali lalu sepi, totalnya 500.000 dan habis. Jadi pertanyaan utamanya bukan berapa margin satu kali. Pertanyaannya adalah seberapa mungkin transaksi ini diulang. Nah, disinilah banyak orang ketukar antara omset dan daya tahan. Ada usaha yang kelihatan hidup karena ramai beberapa hari. Ada juga usaha yang kelihatan biasa, tapi tiap minggu ada uang masuk. Yang satu bikin semangat, yang satu bikin bertahan. Dan di masa resesi, bertahan lebih penting daripada terlihat menarik. Secara struktur ekonomi, usaha kecil memang punya peran besar banget. Pemerintah Indonesia terus menekankan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Itu artinya, daya tahan ekonomi banyak ditopang unit usaha yang kecil, bukan cuma pemain besar. Tapi, justru karena usaha kecil sering jalan dengan margin tipis, salah baca model bisa berbahaya. Kalau lu pilih model yang berat di stok, berat di tampilan, tapi lemah di repeat order, lu cepet capek.
Kalau lu pilih model yang sederhana tapi dekat dengan kebutuhan nyata, lu punya peluang buat hidup lebih lama bahkan kalau pertumbuhan awalnya pelan. Jadi, waktu resesi datang, jangan tanya bisnis apa yang paling bikin orang terkesan. Tanya bisnis apa yang tetap relevan saat orang lagi menghitung hidup. Di masa seperti itu, yang menang bukan yang paling keras promonya. Yang menang adalah yang paling nyambung sama realita pembeli. Dan satu hal lagi yang jarang dibahas, bisnis kecil saat masa sulit jangan dibangun buat memuaskan ego. Jangan pilih model hanya karena kelihatan keren kalau difoto. Jangan pilih model hanya karena terdengar lebih naik kelas. Di masa kayak gini, yang bikin lu selamat bukan citra. Yang bikin lu selamat adalah struktur. Kalau struktur lu sehat, bisnis kecil lu bisa jadi pelampung. Kalau struktur lu salah, bisnis kecil lu malah jadi beban tambahan. Jadi ukur terus dengan kepala dingin, apakah model ini dekat dengan kebutuhan? Apakah orang mungkin beli ulang? Apakah gue bisa mulai tanpa bikin napas finansial gue habis? 3 pertanyaan itu harus terus lu pegang. Di bagian berikutnya, gue bakal turunin semua ini jadi langkah yang lebih praktis. Gimana cara milih satu model yang cocok sama kondisi lu sekarang? Gimana cara ngetesnya tanpa boncas? Dan gimana cara bikin bisnis kecil itu benar-benar jadi penyangga napas? Bukan cuma proyek panik di masa sulit. Sekarang kita turunin semua ini ke langkah yang paling praktis, bro. Karena setelah lu tahu jenis bisnis kecil apa yang lebih tahan saat masa susah, pertanyaan terpentingnya bukan lagi bisnis apa yang bagus, tapi mana yang paling mungkin gue jalanin tanpa bikin hidup gue makin sesak. Dan di titik ini, banyak orang salah langkah. Mereka milih ide yang kelihatannya menjanjikan, tapi nggak cocok sama alat, waktu, tenaga, dan kondisi mereka sendiri. Langkah pertama, pilih satu model yang paling dekat dengan hidup lu sekarang. Jangan pilih yang paling keren, pilih yang paling mungkin jalan. Kalau lu tinggal di lingkungan padat kos, perumahan, atau area pekerja, makanan praktis, bundling kebutuhan, titip belanja, atau stok rumah tangga bisa lebih realistis. Kalau lu lebih kuat di HP dan laptop, jasa digital sederhana jauh lebih masuk akal. Jangan lawan realita hidup lu sendiri, itu penting. Karena banyak bisnis kecil gagal bukan karena pasarnya nggak ada, tapi karena pemiliknya maksa masuk ke model yang nggak cocok sama ritme hidupnya. Akhirnya usahanya bukan jadi penolong, malah jadi sumber capek tambahan. Langkah kedua, mulai dari versi terkecil yang bisa diuji dalam 7 hari. 7 hari bro, bukan nunggu bulan depan, bukan nunggu semuanya rapi, bukan nunggu modal nambah. 7 hari itu cukup buat ngetes apakah orang benar-benar tertarik atau enggak. Kalau lu jual produk, cukup 1-2 item dulu. Kalau lu jual jasa, cukup 1 layanan inti yang hasilnya paling gampang kelihatan. Kalau lu jual bundling kebutuhan, cukup 1 paket yang paling jelas manfaatnya. Tujuan minggu pertama bukan untung besar. Tujuannya adalah dapat sinyal nyata dari pasar. Langkah ketiga, tetapkan aturan modal bertahan. Di masa resesi, modal lu jangan cuma dipikir sebagai alat buat nyerang. Modal juga harus jadi alat bertahan. Jadi jangan habisin semuanya di putaran pertama. Sisakan ruang buat koreksi, sisakan ruang buat nafas, sisakan ruang buat kalau pasar nggak respon sesuai harapan. Misalnya lu punya 700.000, 1 juta, atau berapapun yang bisa digerakkan. Jangan semua dibelikan stok. Bagi, sebagian untuk uji pasar, sebagian untuk operasional, sebagian untuk cadangan. Karena yang bikin usaha kecil hidup lebih lama bukan cuma penjualan, tapi kemampuan buat nggak roboh waktu minggu pertama belum manis. Langkah keempat, jual dengan bahasa kebutuhan, bukan bahasa dagangan. Ini krusial banget. Di masa sulit, orang nggak punya banyak tenaga buat menebak-nebak. Jadi jangan cuma bilang, gua jual ini. Bilang dengan jelas, ini bantu apa, ini cocok buat siapa, ini bikin hidup lebih ringan di bagian mana. Kalau lu jual lauk rumahan, jangan berhenti di enak dan murah. Bilang, ini buat yang pulang malam dan gak sempet masak. Kalau lu jual paket kebutuhan rumah, bilang ini biar belanja mingguan lebih rapi dan gak bolak-balik keluar. Kalau lu jual jasa desain, bilang ini buat seller yang pengen tetap posting walau lagi sibuk. Semakin konkret manfaatnya, semakin cepat orang paham kenapa mereka harus bayar. Langkah kelima, aktifkan pasar terdekat lu dulu. Jangan malu, jangan tunggu dikenal banyak orang. Resesi itu bukan waktu yang ideal buat main pencitraan.
ini waktu buat bangun bukti. Teman, keluarga, tetangga, rekan kerja lama, circle kampus, grup WhatsApp, semuanya bisa jadi pintu awal. Bukan karena mereka wajib beli, tapi karena mereka adalah tempat tercepat buat baca respon. Pasar awal itu bukan buat bikin lu terlihat besar. Pasar awal itu buat ngasih lu data. Siapa yang tertarik, siapa yang cuma senyum, siapa yang beli sekali, siapa yang nanya lagi. Dari situ, lu mulai ngerti, apakah yang lu tawarkan memang membantu orang bertahan atau cuma menarik di kepala lu sendiri. Langkah keenam, ukur bisnis lu dari repeat order dan napas, bukan dari keramaian semata. Di masa sulit, transaksi pertama itu bagus, tapi yang lebih penting adalah pembelian ulang. Karena pembelian ulang artinya apa yang lu jual bukan cuma dicoba, tapi dipakai. Dan kalau dipakai, berarti ada peluang buat bertahan. Napas itu maksudnya gini, setelah lu jualan, usaha lu masih punya tenaga buat jalan minggu depan nggak? Masih ada margin yang bikin lu bisa putar lagi nggak? Atau semua tenaga lu habis cuma buat satu putaran yang bikin capek tapi nggak ninggalin sisa? Kalau jawabannya yang kedua, berarti model lu harus dirapiin lagi. Langkah ketujuh, bikin aturan panik. Ini yang jarang dibahas, padahal penting banget. Waktu kondisi ekonomi lagi berat, emosi lu bakal gampang naik turun. Sedikit sepi terasa kayak kiamat. Satu komplain berasa kayak vonis. Satu minggu lesu bikin lu pengen ganti model. Nah, supaya bisnis kecil lu nggak digerakkan rasa takut, lu harus punya pagar. Misalnya, lu nggak boleh ubah harga cuma karena 2 hari sepi. Lu nggak boleh tutup model cuma karena satu postingan nggak laku. Lu nggak boleh nambah stok banyak cuma karena 1 hari order agak rame. Evaluasi harus ada ritmenya, biar keputusan lu lahir dari pola, bukan dari panik. Kalau hambatan datang, hadapi sesuai jenisnya. Kalau pembeli sepi, cek lagi apakah manfaat penawarannya cukup jelas. Kalau margin tipis, rapihin harga atau ubah format jadi paket. Kalau tenaga habis, sederhanakan proses. Kalau orang belum percaya, perkuat bukti dan testimoni. Jangan semua masalah dijawab dengan diskon. Itu kebiasaan yang bikin usaha kecil cepat kurus. Dan kalau lu jalanin semua ini dengan disiplin, manfaatnya bukan cuma uang tambahan. Lu bakal ngerasa punya kendali. Saat banyak orang cuma nunggu keadaan membaik, lu udah mulai bangun pelampung lu sendiri. Kecil mungkin, tapi nyata. Dan itu beda besar. Karena di masa sulit bro, ketenangan itu mahal. Dan salah satu sumber ketenangan paling kuat adalah tahu bahwa walau kondisi lagi nggak enak, lu punya sesuatu yang tetap bisa digerakkan. Bisnis kecil yang benar mungkin nggak bikin lu kaya besok pagi, tapi dia bisa bikin lu bertahan lebih lama, berpikir lebih jernih, dan ngasih lu waktu lebih banyak buat nyusun langkah berikutnya. Jadi, intinya begini bro, resesi memang bukan lelucon. Tapi yang bikin orang paling cepat goyah biasanya bukan cuma karena ekonomi memburuk. Yang bikin goyah adalah saat hidup cuma ditopang satu sumber uang, sementara pengeluaran tetap datang dari segala arah. Itu kenapa bisnis kecil yang tepat bisa jadi pelampung. Bukan buat pamer berhasil, tapi buat ngasih napas lebih panjang saat keadaan lagi keras. Kita udah bahas bahwa bisnis yang lebih tahan biasanya punya 3 ciri. Dekat dengan kebutuhan nyata, ringan buat dimulai, dan punya peluang dibeli ulang. Makanan praktis, bundling kebutuhan rutin, jasa sederhana yang bantu orang tetap produktif, sampai layanan perawatan ringan, semua itu kuat bukan karena keren, tapi karena kepake saat orang lagi ngerem pengeluaran. Kalau ada satu hal yang harus lo ingat dari video ini, itu ini. Di masa sulit, jangan sibuk cari usaha yang bikin orang kagum. Cari usaha yang bikin orang bilang, ini ngebantu hidup gue sekarang. Karena waktu ekonomi lagi sesak, yang menang bukan yang paling heboh. Yang menang adalah yang paling relevan. Sekarang, tulis di kolom komentar, lu nonton dari kota mana? Dan dari model bisnis tadi, mana yang paling realistis buat lu uji duluan? Kalau video ini ngebantu cara pikir lu, like, share, dan subscribe. Karena kadang yang bikin orang bertahan lebih lama, bukan tabungan besar dulu, tapi keputusan cerdas buat mulai bangun pelampung kecil sebelum air naik lebih tinggi.